Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, saudara. Untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi selama 2 bulan, yakni stimulus untuk musim libur Juni dan juga Juli 2025. Keputusan peluncuran paket stimulus ekonomi diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 6 Juni 2025. Pertanyaannya, berapa lama stimulus ini akan mendongkrak daya beli? Dan lengkapnya kita akan bahas dalam wall ataupun pemaparan pada pagi hari ini, saudara. Sampai kapan kira-kira stimulus ini bisa mendongkrak daya beli kita? Nah, untuk stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah untuk Juni sampai dengan Juli 2025, total ada 24,44 triliun rupiah. Ini untuk 2 bulan ya, di Juni dan juga Juli 2025. Nah, pemerintah memastikan penyaluran paket stimulus ekonomi triwulan 2 tahun 2025 tetap berjalan sesuai dengan rencana, meskipun ada gejolak geopolitik global yang memanas. Kemudian saudara, dari total anggaran 24,44 triliun rupiah, itu 23,59 triliun rupiahnya berasal dari APBN. Kemudian baru 850 miliar sisanya ini berasal dari non-APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang bahwa stimulus dan berbagai percepatan program pemerintah dikeluarkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap bisa mendekati 5%. Ini kata Menkeu Sri Mulyani. Harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat. Kemudian apa saja nih paket stimulus yang digelontorkan pemerintah sepanjang bulan Juni dan Juli, saudara? Ada 5. Sebelumnya ada 6 yang kita tahu di bulan Mei, tapi kemudian direvisi, tidak jadi. Yang satu itu yang nggak jadi itu adalah soal diskon tarif listrik, yang kemudian kata Bu Sri Mulyani itu karena penganggarannya lama. Nah, kita lihat dulu. Di pertama ada diskon tarif tol 20%, ini memang yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Diskon tarif tol ini ditargetkan dinikmati oleh 110 juta pengendara. Kemudian yang kedua, saudara, masih soal transportasi, tapi ini untuk transportasi umum. Yang pertama ada diskon tiket kereta sebesar 30%. Nah, ini total untuk diskon transportasi ini sebesar 940 miliar rupiah, saudara. Nah, selain ada diskon kereta 30%, kemudian juga ada harga tiket pesawat yang diturunkan. Ini dengan PPN menjadi DTP 6% yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian selain dari kereta, kemudian udara, ada juga tiket angkutan laut yang didiskon sebesar 50%. Nah, kemudian saudara, selain dari transportasi ada juga paket stimulus lainnya yang digelontorkan pemerintah di bulan Juni sampai dengan Juli. Itu adalah bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp300.000 per bulan. Atau dengan kata lain, setiap penerima akan mendapatkan Rp600.000. 300 di bulan Juni, 300 di bulan Juli. Kemudian saudara, ada juga di sini di nomor 3 ini, saudara, di subsidi upah ini itu disiapkan untuk pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau di bawah upah minimum provinsi. Jadi kalau misalnya gaji Anda di atas 3,5 juta, berarti jangan ngarep Anda dapat bantuan subsidi upah ini, saudara. Dan tentunya akan diberikan ini kepada 17,3 juta pekerja atau buruh. Kemudian juga akan diberikan kepada 288 guru honorer di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian juga akan digelontorkan kepada 277.000 guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama. Kita masuk ke poin keempat, saudara, ini adalah perpanjangan diskon iuran JKK. Nah, ini adalah dimaksud jaminan kehilangan kerja, itu diskonnya sebesar 50%, saudara, yang akan diberikan untuk 2,7 juta pekerja sektor padat karya. Nah, diskon ini dialokasikan melalui anggaran non-APBN. Lalu yang kelima, saudara, ada penambahan bantuan sosial
bagi kelompok yang paling rentan dan juga miskin. Nah, penambahan dana senilai Rp200.000 per bulan ini diberikan kepada 18,3 juta keluarga. Selain itu ada juga bantuan beras 10 kg per bulan selama bulan Juni dan juga bulan Juli. Untuk total anggaran yang disiapkan untuk bansos ini saudara mencapai 11,393 triliun rupiah. Kemudian kita simak pernyataan dari Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan juga Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu yang bilang bahwa perlinsos tambahan seperti BSU dan juga penebalan bansos ini bersifat sementara. Febrio menekankan kedua program ini hanya akan diberikan pada Juni dan juga Juli 2025. Nah, saudara, paket stimulus ekonomi dikeluarkan. Lalu bagaimana dampaknya ke industri? Sekretaris Jenderal Perlindungan Hotel dan juga Restoran Indonesia, Maulana Yusran bilang ada peningkatan okupansi pada industri akomodasi saat libur panjang atau bertepatan dengan penyaluran stimulus ekonomi. Meskipun masih di bawah tahun lalu, stimulus ini jadi angin segar bagi industri akomodasi yang sedang tertekan. Sekolah yang sudah dimulai sejak hari Senin tanggal 30 Juni 2025 sudah memperlihatkan adanya peningkatan okupansi pada industri akomodasi. Nah, pada saat libur long weekend ini juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, walaupun jika diambil rata-ratanya dibandingkan tahun lalu untuk okupansi libur sekolah sepertinya tidak terlihat cukup baik ya. Kami berharap peningkatan okupansi itu bisa terjadi walaupun tidak terlalu signifikan peningkatannya, namun bisa dapat dinikmati atau menjadi penopang bagi industri akomodasi yang saat ini memang sedang mengalami tekanan cukup dalam. Saudara, saat stimulus ekonomi mulai diberlakukan bertepatan dengan libur panjang akhir pekan, kepadatan penumpang terjadi di beberapa stasiun di Surabaya, Jawa Timur. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif bilang, secara kumulatif di libur panjang mulai hari Kamis hingga hari Minggu kemarin, Daob 8 melayani 191.171 penumpang. Sementara tujuan penumpang yang berangkat dari stasiun di Surabaya, yaitu tujuan Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Banyuwangi, setiap harinya disediakan sebanyak 29.200 tiket atau tempat duduk dengan mengoperasikan 6 kereta tambahan dan 52 kereta jarak jauh reguler. Sebanyak 46.342 penumpang menggunakan moda kereta api di Daob 8 Surabaya pada hari Minggu 29 Juni 2025. Dari jumlah tersebut sebanyak 22.102 penumpang yang berangkat, sedangkan penumpang yang datang di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya sebanyak 24.240 penumpang. Usai jeda, saudara, Kompas Bisnis akan mengulas efektivitas stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat bersama Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede.
Kembali bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Bertepatan dengan musim liburan, pemerintah menyalurkan paket stimulus ekonomi untuk menggerakkan ekonomi. Sampai kapan kemudian dampak stimulus ini akan bertahan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Pak Joshua. Nah, Ya, Pak Joshua, bisa dengar suara kami, Pak? selamat pagi, Bagaimana? Baik, selamat pagi Pak Joshua. Pak Joshua, ini ngomongin soal paket stimulus ekonomi di bulan Juni dan juga Juli. Sebenarnya seberapa efektif nggak sih Pak? Ini kan pas banget ketika berlangsungnya musim liburan. Terutama nih bagaimana kemudian efeknya untuk mendongkrak daya beli, kemudian konsumsi dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya, kembali lagi. Kalau tadi kita lihat dari sisi jumlah stimulus nominalnya ya 24,44 triliun, itu kurang lebih sekitar 0,1% dari PDB kita. Dan kalau kita mempertimbangkan momentumnya, dikeluarkannya stimulus fiskal ini memang bertepatan dengan libur sekolah ya. Dan ini kami memandang ini suatu hal yang positif di satu sisi, karena tentunya dengan adanya paket stimulus ini juga memberikan dampak positif ya. Tadi juga disebutkan oleh PHRI bahwa ini akan mendorong khususnya kelas menengah untuk spending untuk berlibur, dan juga akhirnya dengan adanya stimulus ini pun juga akhirnya dapat bisa menggerakkan beberapa sektor ekonomi ya, seperti perhotelan, restoran ya, sehingga ini pun juga diharapkan bisa menggerakkan tadi konsumsi masyarakat yang kami lihat juga sepanjang setelah kita pulih dari pandemi, konsumsi rumah tangga ini pun juga ya belum kembali ke level 5% ya. Jadi memang ini tapi kalau kita lihat secara umum ya, sekalipun memang ini hal yang positif, tapi yang ingin kami cermati di sini adalah bahwa paket stimulus ini memang bukan bukan solusi permanen ya. Ini kalau kita ibaratkan obat penurun panas ataupun paracetamol, ini bersifat sementara. Jadi memang kita memerlukan kebijakan yang lebih struktural, lebih jangka panjang, yang bisa mendorong tadi daya beli masyarakat, yang kita tahu bersama bahwa dalam 5 tahun terakhir ini dari 2019-2024 jumlah kelas menengah menurun, jumlah masyarakat rentan meningkat, dan tentunya kita melihat bahwa dampak stimulus ini positif dalam jangka pendek, tapi kita juga perlu melihat lagi bagaimana dampaknya bagi perekonomian kita, khususnya konsumsi rumah tangga ini dalam jangka menengah panjang. Oke, tadi kata Anda ini kan hanya efeknya pendek gitu ya Pak ya. Seberapa lama sebenarnya akan bertahan untuk stimulus 5 paket ini, dan kemudian seberapa besar kontribusinya ke pertumbuhan kita Pak? Ya, kalau kita lihat di sini memang kami positif ya, misalkan terkait dengan bansos 11,93 triliun, ini kan juga untuk termasuk juga bantuan uang tunai dan juga bantuan beras ya. Lalu juga tadi disebutkan juga bantuan subsidi upah ya, ini sekitar 10,72 triliun untuk masyarakat ataupun pekerja berpenghasilan rendah di bawah 3,5 juta. Dan kalau kita melihat stimulus ini, tadi juga disampaikan juga bahwa diskon transportasi ini kan juga bertepatan dengan libur sekolah Juni-Juli. Jadi kami memandang bahwa dampaknya ini kemungkinan mungkin beberapa bulan saja ya dampaknya akan terasa ya. Khususnya lagi kita berharap bahwa ini dapat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir kuartal kedua dan juga awal kuartal ketiga. Namun kalau kita melihat dampaknya sendiri ya pada pertumbuhan ekonomi kuartal 2 secara khusus, kami memandang bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sepertinya memang masih akan harapannya memang pemerintah ini mendekati 5% ya. Namun kalau kita melihat bagaimana tantangan dari kinerja ekspor kita ya di tengah situasi global, lalu juga kita melihat bagaimana realisasi investasi PMTB ya di kuartal 1 yang lalu ini mengalami penurunan signifikan ya di tengah prioritas pemerintah yang lainnya, sehingga beberapa proyek-proyek infrastruktur ditunda, lalu terjadi juga efisiensi anggaran ya. Tentunya ini memberikan tantangan tersendiri ya khususnya di kuartal kedua, sehingga kami tetap melihat bahwa di kuartal kedua 2025 ini pertumbuhan ekonomi masih tetap di bawah 5%.
Oke, sulit mau di atas 5% ataupun bahkan di 5% ya Pak ya. Tapi kalau untuk stimulus ini tadi Anda bilang beberapa bulan saja dampaknya, apakah bisa bertahan paling tidak sampai akhir tahun nanti ketika mendekati Natal maupun Tahun Baru Pak? Ya, kembali lagi karena stimulus ini apa namanya dikeluarkan ataupun diambil di apa bertepatan dengan tadi ya, dengan libur sekolah dan juga kalau kita mempertimbangkan juga momentumnya karena kalau liburan tidak ada uang kan percuma juga ya. Artinya liburan tentunya diharapkan ada tambahan ataupun ada uang ya karena dengan itu masyarakat bisa belanja, masyarakat tadi bisa berlibur gitu ya. Karena kalau tidak ada uang, tidak ada tadi ada bantuan tambahan bantuan sosial dan juga bantuan subsidi upah, tentu masyarakat menengah tersebut ini tidak akan melakukan spending ataupun tidak akan berbelanja gitu ya. Jadi saya pikir momentum ini tepat sekali dan masih dan juga kita lihat di bulan Juni ini kan selain libur sekolah juga ada apa namanya libur nasional juga ya sehingga diharapkan ini dapat bisa menggerakkan tadi beberapa sektor-sektor ekonomi yang di kuartal 1 yang lalu pun juga kita lihat sektor seperti hotel dan restoran ini pun juga melemah ya dampak dari kebijakan realokasi anggaran pemerintah atau bahasanya efisiensi anggaran pemerintah pusat sehingga dampaknya tentunya kita berharap bahwa dengan adanya kebijakan paket stimulus ini dapat bisa menggerakkan perekonomian di jangka pendek meskipun kami berharap sekali lagi pemerintah menyiapkan paket-paket kebijakan yang lebih struktural ya namun bisa berdampak jangka pendek juga. Oke, kira-kira kalau misalnya menurut Anda paket kebijakan yang lebih struktural dibandingkan kita hanya memberikan untuk jangka pendek saja, apa saja yang kira-kira harus diambil pemerintah, Pak? Ya, saya pikir beberapa kalau menurut pandangan kami ada beberapa misalkan cash transfer yang berbasis produktivitas ya. Artinya kalau kita lihat bantuan tunai yang juga diikat pada partisipasi pelatihan keterampilan ya atau pelatihan kerja. Artinya penerimaan manfaat ini diberikan insentif tambahan jika mengikuti pelatihan gitu ya. Sehingga tadi misalkan yang tadi mereka para pekerja yang kemarin di PHK misalkan ya diberikan insentif sehingga mereka dapat bisa meningkatkan skillnya. Lalu juga misalkan insentif perumahan ya ini juga kami pikir ini juga bisa berdampak positif ya khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu juga berkaitan juga dengan diskon listrik ya. Sebenarnya ini kami juga melihat bahwa dampak diskon listrik ini dampaknya lebih menyeluruh ya. Artinya seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat rendah, masyarakat berpenghasilan rendah ini tentunya akan bisa mengangkat konsumsi di masyarakat golongan tersebut gitu ya. Sehingga karena dibatalkan inilah sebenarnya sangat disayangkan ya meskipun kami memandang bahwa ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif. Lalu di samping itu juga misalkan perluasan dari PPNDTP ini juga kami melihat bahwa insentif ini memang difokuskan pada barang-barang esensial ya dan juga semi esensial misalkan produk-produk lokal UMKM juga barang konsumsi pokok ya. Pak Joshua? Lalu dan ini juga untuk bisa merangsang tadi berumah tangga yang dijual oleh pelaku UMKM lokal gitu ya. Sehingga harapannya ini dapat bisa menggerakkan kembali lagi ekonomi nasional. Oke, tadi ada peningkatan PPN DTP, kemudian juga pelatihan dan sampai sebenarnya kita butuh juga nih diskon listrik yang kemudian kemarin dibatalkan. Tapi kalau kita lihat kemampuan APBN kita, Pak Joshua, ini kan memang kita lagi defisit gitu ya, walaupun bagian yang diambil 24,44 triliun ini tidak seberapa jika dibandingkan APBN kita yang mencapai 3 ribuan triliun. Anda melihat seperti apa dari APBN kita, apakah masih kuat untuk bisa memberikan perlindungan sosial ini? Ya, kalau kita mencermati misalkan ya anggaran MBG yang seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan, realisasinya pun juga belum 100% ya sampai dengan bulan Mei yang lalu. Sehingga harapannya masih ada ruang-ruang anggaran yang bisa dioptimalkan untuk stimulus lainnya ataupun bisa mengoptimalkan belanja-belanja yang lebih produktif misalkan. Ataupun juga misalkan pemerintah juga bisa
mengkaji ulang ya terkait juga dengan bagaimana upaya meningkatkan PMTB ataupun investasi ya, karena ini sangat krusial dan penting. Bagaimana tidak, karena 30% dari ekonomi kita itu adalah investasi. Dan investasi bangun ini berkontribusi lebih dari 70%. Sehingga kalau tanpa adanya investasi fisik ya, tentunya ini akan bisa berdampak orang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita, dan sehingga perlu ada kembali lagi skala prioritas ya, karena di satu sisi kita juga melihat bahwa ada risiko tantangan geopolitik di Timur Tengah dengan adanya kenaikan harga minyak mentah yang akan bisa mendorong kenaikan subsidi energi. Namun di sisi lainnya pun juga pemerintah harus bisa lebih mengkaji ulang lagi kaitan prioritas belanja yang notabene harus bisa dirasakan oleh masyarakat penghasilan rendah, dan juga bisa mendorong tadi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Skala prioritas pemerintah menjadi penting, kemudian tidak hanya membuat ataupun memberikan kebijakan yang hanya berjangka pendek, namun juga berjangka panjang, terutama tadi untuk mendorong investasi ya Pak Joshua ya, untuk kemudian bisa lebih signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Pak Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi. Hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang korupsi impor gula dengan agenda pemeriksaan terdakwa mantan Mendak Thomas Lembo. Informasinya sesaat lagi.